Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan tentang tingkatannya atau derajatnya orang yang melakukan puasa. Derajatnya orang puasa itu ada 3. Satu, derajatnya puasanya orang awam. Nah, puasanya orang awam itu bagaimana? Ya, tetap dia mengikuti aturan puasa, yaitu tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan sesuatu ke jalan menerus mulai subuh sampai maghrib. Tapi dia tidak menjaga perkara yang merusak pahalanya puasa. Kalau dia itu tidak menjaga perkara yang merusak pahalanya puasa, maka walaupun dia tidak punya tanggungan untuk mengqadai puasa, tapi dia tidak mendapatkan pahalanya puasa. Nah, apa perkara yang merusak pahalanya puasa? Ini saya mengambil dawuhnya Kanjeng Nabi, asyamu junnatun malam yuharrikha bikadibin aw hibatin. Jadi puasa itu bisa mencegah dirinya, bisa menghalangi dirinya dari siksaan api neraka, kecuali kalau dia merusak pahalanya puasa, yaitu dengan berbohong, bigibatin au bigibat malam yuharikha bikadibin au hibatin, yaitu dengan berbohong atau membicarakan orang, biasa disebut gibah. Jadi kalau ketika puasa dia itu kok membohongi orang, contohnya saja, misalnya ada orang minta bantuan, entah itu dia itu minta bantuan supaya dibantu menghutangi dengan harta, atau dia minta dibantu tenaga, atau dia minta dibantu dengan doa, tapi dia mengatakan nggak bisa. Padahal dia bisa, andaikan dia diminta bantuan tenaganya untuk membantu karena dia pas sedang sibuk, dia mengatakan saya nggak bisa karena repot, padahal dia nggak repot. Itu namanya orang yang berbohong. Atau ada orang yang hutang uang misalnya, terus padahal dia bisa menghutangi, tapi dia mengatakan saya tidak bisa karena saya nggak punya uang, padahal dia itu punya sebenarnya dan bisa menghutangi. Nah, itu namanya berbohong. Kalau dia melakukan puasa kok sudah berbohong, maka puasanya rusak pahalanya, walaupun tidak batal puasanya, tapi yang batal itu pahalanya. Dan nomor 1 tadi dengan berbohong, au gibatin, atau dengan gibah, membicarakan orang dan sesamanya. Sesamanya gibah itu apa? Yang menyakiti orang, seperti adu domba, itu juga sesamanya gibah, itu juga bisa merusak pahalanya puasa. Makanya ketika puasa itu jangan sampai membicarakan orang sekira orang itu kalau dengar tidak senang. Karena yang dinamakan gibah itu membicarakan orang lain, bila orang itu mendengar tidak senang, itu namanya namanya gibah, walaupun sesuai dengan kenyataan. Kalau kira-kira ke orang itu dibicarakan nggak senang, berarti bisa merusak pahalanya puasa. Tapi kalau membicarakan kebaikannya orang, tentu saja orang itu kalau dibicarakan kebaikannya itu tidak sampai tidak terima, nah itu tidak dikatakan gibah. Jadi gibah itu membicarakan orang, kalau orang itu tahu, dengar itu tidak senang, itu namanya gibah. Bila dilakukan di bulan puasa bisa merusak pahalanya puasa. Itu nomor 1, berarti puasanya orang awam. Nah, terus derajatnya yang kedua atau tingkatan puasa yang nomor 2 itu adalah puasanya orang khos. Puasa orang khos itu seperti apa? Yaitu puasanya orang soleh, ya seperti tadi, tetap mengikuti aturan, tidak makan, tidak minum, tidak memasukkan sesuatu ke jalan menerus mulai subuh sampai maghrib, dan dia bisa menjaga perkara yang merusak pahalanya puasa. Jadi ketika puasa dia itu tidak mau berbohong, tidak mau membicarakan orang, tidak mau adu domba, dan malah meningkatkan amal kebaikannya, itu namanya puasanya orang soleh. Itu nomor 2. Jadi kalau orang itu kok bisa puasa seperti puasanya orang soleh ini, di antara balasannya dia akan dimasukkan surga, tentu saja dengan rahmat Allah, dan barokahnya dia melakukan puasa itu, dimasukkan surga dengan cara rahasia. Karena apa? Puasa itu ya termasuk ibadah siri, ibadah rahasia. Karena
bentuknya orang puasa dan tidak itu sama saja. Lain dengan sholat. Kalau sholat itu akan ada bentuknya, seperti menutupi aurat, menghadap kiblat. Kalau haji ada bentuknya, seperti harus pergi ke tanah suci. Kalau sedekah ada bentuknya, seperti dia membawa harta. Nah, itu kan ada bentuknya. Tapi untuk puasa itu tidak ada bentuknya, ya sama seperti kita misalnya ada orang duduk-dudukan, banyak orang duduk, ya sama ya, ketika berbicara dia berbicara, kalau dia diam ya diam, sama saja. Tapi satunya puasa satunya tidak, mungkin saja itu terjadi, jadi bentuknya sama. Itu nomor 2. Jadi kalau dia itu melakukan puasa, mengikuti puasa yang nomor 2 ini, yaitu puasanya orang soleh, itu mendapat balasan yang luar biasa seperti yang saya sampaikan tadi. Dengan rahmat Allah, dia akan dimasukkan surga dengan cara rahasia. Nah, yang nomor 3 derajatnya khawasul khawas, yaitu ini puasanya para nabi, para rasul, para kekasih Allah. Ini puasanya para nabi, para rasul, para kekasih Allah itu ya aturannya tetap sama, yaitu tidak makan, tidak minum mulai pagi sampai mulai subuh sampai maghrib. Tapi dia tidak memikirkan dunia sama sekali, tidak memikirkan apa yang akan dibuat buka nanti, apa yang akan dibuat sahur nanti, enggak memikirkan. Yang dipikirkan hanya ibadah saja, hanya meningkatkan iman dan takwa saja. Itu adalah puasanya khawasul khawas, puasanya para nabi. Nah, kalau puasa kita ya tetap enggak mungkin tidak memikirkan dunia, tidak mungkin. Ya tetap kita memikirkan apa yang dibuat buka nanti, sahur nanti, tapi tetap bisa menjaga perkara yang merusak pahalanya puasa. Itu sudah bagus sekali kalau kita ada di derajatnya puasa yang nomor 2. Karena kalau di derajatnya puasa yang nomor 3 itu memang bukan tingkatan kita. Ya, itu derajatnya orang puasa. Semoga kita bisa melaksanakan yang baik puasa menurut agama. Kalau derajatnya kita semoga kita bisa puasanya bisa puasa seperti puasanya orang soleh. Allahumma amin. Hanya ini yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.